Belum tahu. Kalau yang illegal access itu siapa pelakunya? Illegal access itu rombongan Cikungunya, geng sampah. Ya, kalian tahulah siapa orang-orangnya. Kalian pasti pada follow juga Instagramnya. Jadi nggak usah disebutin namanya, nanti juga dipanggil. Karena illegal access itu pasalnya jelas, tertera, hukum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyain? Ini malam ini ngapain ini? Malam ini melaporkan Ahmad Iko Ditiro untuk kasus penelantaran anak itu pertama. Kedua, illegal access, yaitu adalah chat yang disebarluaskan, chat pribadi yang disebarluaskan tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Selanjutnya sama Abang Fahri. Jadi ada dua laporan ya. Yang pertama tentang penelantaran anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita sudah laporkan. Sebetulnya kita nggak akan mau melapor seperti ini sebetulnya ya kan, karena bagaimanapun juga itu adalah ayah daripada anaknya. Tapi karena sudah kelewatan, terpaksa kita laporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang adanya illegal access yang dilakukan oleh seseorang yang tanpa izin, tanpa persetujuan dari pemilik percakapan tersebut telah menyebarluaskan komunikasinya, termasuk data-data pribadi yang ada di dalamnya. Nah, ini kita laporkan dengan Undang-Undang ITE pasal 30 dan pasal 32 dengan ancamannya 8 tahun. Jadi itu yang kita laporkan. Nah, setelah ini kita akan melaporkan juga mungkin di Polres Tangerang terhadap Hari Rabu. Ada pelapornya, ada lagi. Jadi ada dua korban, Nikita dan Kak Fitri. Kak Fitri juga akan melaporkan terhadap seseorang yang telah menyebarluaskan komunikasi pribadinya yang ada di WhatsApp kami. Seperti itulah. Jadi ini pembelajaran, jangan coba-coba bermain-main dengan persoalan hukum seperti ini. Itu saya peringatkan sekali lagi. Dan juga laporan Niki terhadap seseorang Dipo tentang penelantaran anak ini juga untuk pembelajaran. Jadi jangan menelantarkan anak. Walaupun Anda bermasalah, itu ada kewajiban. Kewajiban itu bukan persoalan nafkah secara lahiriah, tapi nafkah batin. Kasih sayang seorang ayah itu wajib. Begitu sebaliknya kasih sayang seorang ibu. Jadi ini pembelajaran semua, kita laporkan supaya jadi pembelajaran kepada masyarakat. Jangan coba-coba Anda bermain-main terhadap anak Anda sendiri. Nanti persoalannya adalah persoalan hukum. Jadi, seperti itu. Berapa lama Niki Mas Dipo ditelantarin? Dari hamil, kalau terima dari hamil sampai detik ini. Tapi sebetulnya jangan dilihat dari berapa nominal yang dilaporkan ke polisi ya. Terkait dengan pengadilan agama, jadi itu memang kebetulan saya juga yang menanganinya. Kita ajukan isbat nikah sekaligus cerai. Jadi disitulah disahkan pernikahannya Niki dan sekaligus juga diceraikan oleh pengadilan, karena itu namanya isbat nikah sekaligus perceraian. Di situ dihukum untuk bertanggung jawab membiayai nafkah anaknya. Kami tidak mempersoalkan nominalnya ya, karena pengadilan ada sendiri. Karena tapi nggak punya duit juga, jadi nggak dimasalahin nominal. Tapi yang jadi masalah itu adalah tanggung jawab nafkah. Selamat malam, perhatian ditujukan kepada tiga fungsi. Persoalkan itu bukan nafkah lahir ya, bentuk duit bukan. Duit Niki mungkin lebih banyak duitnya. Amin. Tapi yang jadi masalah itu adalah nafkah batin seorang ayah terhadap anaknya. Ini yang jadi masalah. Kalau dia mau menyangkal apa, silakan, ada tes DNA kok. Kita siap bawa itu anak. Ini adalah bukan kepentingan. Niki nggak punya kepentingan di sini, tapi ini anak ini punya kepentingan. Inilah yang kita perjuangkan. Jadi Niki hanya memperjuangkan kepentingan anaknya. Kalau Niki ngapain dia ngurusin beginian? Tapi anak ini perlu kepentingan, perlu nafkah batin daripada seorang ayah. Itu saja. Berarti ini karena dipicu yang kasus kemarin? Sebetulnya karena pertama dipicu, karena kedua ini adalah berjuang untuk anak ya, biar anak aku nanti kalau dewasa tahu bahwa mimpinya sudah berjuang sampai seperti ini. Gitu. Niki tanggapannya kan Niki? Belum, kan masih 2 tahun belum tahu. Niki, kalau yang illegal access itu siapa pelakunya? Illegal access itu rombongan Cikungunya, geng sampah. Ya, kalian tahulah siapa orang-orangnya. Kalian pasti pada follow juga Instagramnya.
Jadi nggak usah disebutin namanya, nanti juga dipanggil. Karena illegal access itu pasalnya jelas, tertera, hukumannya juga jelas, jadi ya nanti Ancaman hukumannya 8 tahun. Jadi termasuk menyebarkan, termasuk juga merubah, mendistribusikan yang melawan hukum, yang orang yang tidak punya hak. Karena itu adalah komunikasi pribadi ini kita dengan Kak Putri. Tiba-tiba ada orang lain mengcapture dan memasukkan dalam Instagram story-nya. Dan itu chat tahun 2018. Nah itu komunikasi yang pribadi, tiba-tiba orang lain usil. Nah mungkin dia mau bermain-main dengan hukum, ya udah. Ya kita laporkan supaya dia tahu bahwa hukum tidak pernah bermain-main gitu ya. Tapi ada kaitannya nggak sih dengan Depo sendiri yang ini? Lain. Ya sekarang enggak, kaitan apa nih? Ada kaitan ya. Sekarang jadi beruntut. Kemarin kan kalian teman-teman wartawan juga datang ke preskon ya. Kalau kalian saksikan itu lawyernya lawyer siapa kalian pasti tahu. Mungkin tanggapannya gimana Kak Niki? Iya kan Niki, tahu kan? Iya kan Niki? Tanggapan kemarin itu. Apa yang digelapin? Kan dia waktu itu melapor ke Jakarta Selatan, Polres katanya digelapin celana dalam, ikat pinggang, mobil, paspor. Oke, saya jawab yang pertama, paspor dulu, paspor. Kalau digelapin, kenapa dia setelah kejadian itu dia bisa berangkat ke Singapura? Itu pertama. Kedua, mobil kan sudah jelas tidak terbukti. Sampai di SP3 sama polisi, kan polisi tidak mungkin serta-merta mau SP3 kan kasus kalau buktinya tidak kuat gitu. Apalagi yang mau gitu. Ya silakan buktikan kalau memang saya menggelapkan mobil yang rongsokan itu masih malahan berlian saya dibanding mobilnya gitu. Jadi silakan buktikan gitu. Ya kalau penggelapan saya coba luruskan ya bahwa ini adalah pasang suami istri ya. Seorang suami memberikan mobil yang mungkin menurut Niki nggak ada harganya, tapi ada kebanggaan seorang suami mencoba menghargai dia memberikan mobil. Tapi yang aneh mobil itu disomasi lagi ya, diminta kembali. Nah, bukti somasi ini adalah bukti bahwa pengakuan bahwa mobil itu telah diserahkan kepada Niki. Di dalam hukum, penyerahan benda-benda yang bergerak, diserahkan itu levering namanya, itu sudah menjadi milik. Dan benda itu sudah diserahkan kepada Niki, seorang suami menyerahkan kepada istrinya. Karena status pada saat itu adalah status suami istri. Nah, jangan nanti suami istri terus masuk di pengadilan agama, terus jadi masalah seperti ini. Nggak lucu. Cari yang lain saja lah kalau mempersoalkan sesuatu ya. Dan saksinya yang kemarin kan ada Wahyu. Panggilan diulangi kembali. Wahyu itu mantan supir saya, betul. Dia baru bekerja sama saya kurang lebih 4-5 bulan. Nah, dia itu saya laporkan ke Polsek Mampang atas tuduhan pencurian sepeda motor saya. Yang sampai detik ini laporannya belum saya cabut. Boleh kalian tanyakan ke Polsek Mampang. Betul nggak nih kita beberapa tahun yang lalu melaporkan seorang Wahyu yang mengambil motor saya. Itu pertama. Kedua, Wahyu juga meminjam uang ke saya kurang lebih, saya lupa 5 juta untuk alasannya katanya istrinya melahirkan. Setelah itu dia izin 2 hari, habis itu handphonenya diganti. Yang saya dengar waktu itu adalah dia bekerja sama si Dipo. Gitu. Jadi kalian bisa mencerna ya, ini sebenarnya rekayasa atau tidak, kalian pasti lebih tahu. Yang mengenai surat laporan itu didedikasi itu gimana Mbak Niki? Surat laporan orang difotoin kok sama dia, difotoin ke dia nggak mau datang waktu itu. Tiba-tiba menghilang, udah gitu aja. Ya. Oke.